Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal qiyamah. Para asatidz, ketua Ta'mir apa ketua yayasannya, Pak Syaiful Hamid yang saya hormati, ketua apa? Ketua masjid gitu aja. Para a'immah, para muadzin, Bapak Ibu sekalian, Islam itu agama yang besar. Indonesia juga negara yang besar. Yang krempeng itu orangnya, manusianya. Seperti saya contohnya. Yang kecil, yang kerdil, yang gak berdaya, yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, keteledoran, saya contohnya. Sebagai seorang muslim Indonesia yang konyol, contohnya saya. Kalau Islamnya luar biasa, Indonesianya juga luar biasa. Oleh karena itu mari kita lihat kekurangan kita, kemudian bagaimana strategi memperbaiki kita, dan tujuannya kemana kalau sudah mencapai pada titik standar yang kita inginkan. Kata manusia dalam Al-Quran itu ada 3 macam. Ada berapa, Bu? Pertama, basyarun. Itu maknanya manusia. Manusia dilihat secara fisik, lahir, bahasa Arabnya basyar. Maka ketika ibu-ibu melihat Nabiullah Yusuf lewat, yang sebenarnya motong-motong buah, yang dipotong tangan, sambil mengatakan, seraya mengatakan, wa qulna hasya lillahi ma hadza basyar. Ini yang lewatnya bukan basyar ini makhluk dari kayangan. Sampai lupa motong tangan. Ibu-ibu hanya melihat lahir fisiknya Yusuf yang sangat tampan, sangat ganteng itu. Ya, ini satu bukti bahwa lafal basyar maknanya manusia secara fisik. Kedua, ketika orang Mekah, orang Quraisy mendengar wahyu dari Rasulullah SAW, mereka mengatakan, in hadza illa qaulul basyar. Ini adalah omongannya basyar ini. Bukan wahyu, bukan apa, hanya ucapannya Muhammad saja sebagai basyar. Sampai-sampai Nabi Muhammad pun diperintah oleh Allah mengatakan bahwa saya sama seperti kamu. Saya adalah basyar seperti kamu. Tapi saya dikasih wahyu gitu aja. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ini apal enggak sih ayat Al-Quran? Apal enggak, Bu? Kan sudah ahli ngaji tiap minggu di sini. Jadi walhasil lafal basyar itu maknanya manusia secara fisik. Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah jadi basyar. Ya enggak jadi kadal, enggak jadi semut atau jadi monyet, alhamdulillah. Oleh karena itu kita jadi basyar harus sempurna. Sebagai amanat dari Allah kita dipercaya menjadi basyar. Hendaknya kita menjadi basyar yang ideal, yang gagah, yang tampan, yang menang, yang pinter, yang kaya. Sebagai basyar, sosoknya sempurna. Tinggi, besar, pokoknya penampilannya menarik lah. Nanti kalau maju pilpres menangan, Bu. Atau pilgub menangan nanti kalau penampilannya meyakinkan. Basyar. Nah, untuk menyempurnakan basyar itu ada 2 perangkatnya. Satu namanya ghorizatul ghadab, yang kedua namanya ghorizatus syahwat.
nafsu, hawa nafsu, emosi, dan syahwat. Itu untuk menyempurnakan bashar. Sebagai bashar pasti punya amarah, ghadabiyah, sabu'iyah. Sebagai bashar pasti punya syahwat, hayawaniyah. Pasti. Kalau enggak, selesailah kehidupan di bumi ini. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Waduh, apal-apal, seneng saya. Kamu diberi kepercayaan oleh saya, kira-kira aku mempercayakan kepadamu bumi ini, alam semesta ini, sebagai mustaqarrun, tempat tinggal yang mapan, yang kokoh, yang mantap. Wa mata'un, sebagai senang-senang, kenikmatan. Jadi hidup itu yang mapan, yang mantap, yang stabil, yang senang. Jangan sedih, jangan susah itu. Pakaian yang bagus, rumah yang bagus, mobil yang bagus, sepeda motor yang bagus, istri yang bagus. Ya kalau kurang bagus dipermak lah. Kan ada banyak, sudah salonnya banyak. Supaya menjadi bashar yang sempurna. Apa Rasulullah tidak punya syahwat? Apa Rasulullah tidak punya ghadab? Ghadab dan syahwat, pemberian amanat, kepercayaan dari Allah agar kita mampu membangun kehidupan yang mustaqor dan mata, yang kuat dan senang sejahtera. Hanya saja ilahin, jangan lupa ilahin, sampai batas tertentu. Hidup di dunia mustaqor, mata, ghadabnya besar, marahnya besar, syahwatnya kuat, strong. Itu ilahin. 70 tahun, 80 tahun, apa minta 200 tahun mintanya? Minta 200, ngerepotin cucu malah. Ke kamar mandi diantar, ngambil sendal aja tangannya udah gemetar, udah ngapain hidup sudah gemetar gitu. Ilahin, itu harus ingat. Oleh karena itu, mari kita membangun kehidupan yang sempurna. Silahkan, punya rumah 4, punya mobil 4, punya pabrik 4, punya toko 4. Kenapa? Kenapa yang? Bukan saya ngomong, bukan saya loh ini. Silahkan. Dan hidup yang mantap, yang kuat. Supaya tidak goyang. Itu Al-Quran ini, Islam. Hidup yang mantap, yang kokoh, yang cukup. Kekerasan dan syahwat harus kita arahkan, kita kembangkan dan kita arahkan. Maka setiap manusia punya potensi kekerasan, tapi kekerasan itu harus diarahkan. Setiap manusia punya potensi syahwat, syahwat harus diarahkan yang benar. Itulah pentingnya pendidikan. Kalau pendidikan hanya satu sisi saja, maka jadi kekerasan yang ada. Pilkada keras, sepak bola keras, gusuran PKL ya keras, rebutan lahan parkir keras. Itu keras yang tidak terarah. Coba kalau keras terarah, sepak bola menang, voli menang, tenis menang, tinju menang, itu kekerasan yang terarah. Apalagi ya pokoknya menegakkan hukum tegas, itu kekerasan yang baik. Begitu pula syahwat, kesenangan yang terarah. Yang kedua, manusia itu dalam Al-Quran disebut insan. Apa? Kalau bashar itu maknanya manusia dari sisi fisik, diciptakan oleh Allah dari alamul mulki, alam materi, maka insan diciptakan oleh Allah dari alamil malakut, alam ma wara'at tabi'ah, alam metafisis, after nature, alam spekulatif, alam idea yang tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dilihat dengan diukur atau dilihat dengan ukuran-ukuran kita. Jadi dalam diri kita ini ada yang luar biasa, Bu. Namanya insan. Ini datangnya dari alamil malakut, sama dengan malaikat. Dari alam yang
idea yang tanpa dimensi. Di samping kita ini bashar, binatang, punya nafsu, punya syahwat, punya ghadab, punya marah, juga ada satu sisi kita ini insan. Dari kata unis, anas, yuknis, inas, mu'anasah, unis, anis, anisah, insan, harmoni, intim, akrab. Itu artinya insan awal mulanya. Lah insan ini supaya menjadi insan yang sempurna, kita juga harus bersyukur lagi, alhamdulillah menjadi insan. Tidak hanya menjadi binatang, bashar, tidak hanya menjadi makhluk bashar, tapi juga insan. Maka insan juga harus kita sempurnakan insaniah kita. Dengan apa? Di dalam insan ada dua juga yang bisa menjadikan kita sempurna, supaya menjadi muslim yang sempurna, bangsa Indonesia yang sempurna, manusia yang sempurna. Satu namanya kalbu, dua namanya ruh. Ibu perlu tahu saja, di dalam Al-Quran itu tidak ada kata benda, isim kata benda namanya aklun, akal nggak ada. Fikrun, pikiran nggak ada. Syu'urun, perasaan nggak ada. Yang ada qalbun, hati. Akal itu adanya fi'il madi, fi'il, kata kerja, operasionalnya qalb. Kerjanya qalb. Lahum qulubun yafqahuna biha. Mereka punya hati yang memahami itu. Lahum, gimana terusnya itu? Adhanun yasma'una biha. Jadi tidak ada namanya aklun. Silakan dilihat Qur'annya dari awal sampai akhir. Kalau ketemu ada lafal aklun, kata benda akal, silakan saya dihukum. Diseret ke pengadilan juga boleh. Yang ada yaqilun, taqilun, naqil. Kamu semua berakal, kamu semua tidak berakal, kami berakal. Yang berakal itu apa? Qalb, hati. Ini panjang, ini cerita begini panjang. 2 tahun nggak selesai. Saya aja bisa kayak gini 4 tahun. Saya tuh bisa kayak gini 4 tahun, Bu. Dengan sengsara lagi. Sambil jadi budaknya orang Arab. Ya, sambil kerja, ya, sambil kuliah, sambil kerja saya, Pak Agil Munawar, Pak Muslim Nasution, Pak Mahfur Usman, Mas Syuri Naim, itu teman-teman semua. Kalau Mas Syuri Naim adik kelas, kalau Pak Agil Munawar kakak kelas. Ya, sambil belajar, sambil jadi kuli orang Arab, ngangkat-angkat karpet. Kayak malaikat kalau kerja sama orang Arab, nggak boleh tidur, nggak boleh istirahat. Nah, saya kayak gini, bisa kayak gini 4 tahun sambil kayak gitu. Lah ibu maunya duduk di AC ini maunya setengah jam selesai semua. Sabar, harus ketemu saya 4 kali minimal. Kalau mau mendalam. Qalbu itu apa? Nah ini firman Allah ayat 16 surat Al-Hadid. Wah, ini kayak enakan banget ini, ayatnya ditunjukkan, suratnya ditunjukkan, dibacakan, diartikan, Masya Allah, dimanja banget. Dulu pembimbing saya aja gak begitu, pembimbing saya cari sendiri tuh sana. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Kira-kira kalau terjemah bebas begini. Saya terjemahkan apa yang dimaksud oleh Allah semampu saya loh ya. Begini bebasnya. Saya tahu kamu sudah sholat 5 waktu, tahajud, duha. Saya tahu kamu aktif ngaji di Masjid Sunda Kelapa dengan Kiai Nazaruddin Umar seminggu 2 kali. Saya tahu kamu sudah haji, umroh, bahkan menjadi koordinatornya pembimbing ibadah haji. Lumayan untungnya untuk bangun musola sambil beli mobil juga. Saya juga begitu, saya juga pembimbing haji sama. Saya tahu kamu sudah zikir, istighosah pakai proposal lagi. Saya tahu kamu sudah sedekah, sudah zakat, sudah wakaf, sudah hibah. Saya tahu kamu sudah berbuat amal soleh yang banyak. Amal soleh. Yang saya tanyakan, kapan kamu mempunyai qalbu, hati yang khusyuk? Saya tidak tanya kamu sholat tahajud berapa rakaat, duha berapa rakaat. Saya tidak tanya zakat sedekahmu berapa miliar.
Saya tidak tanya berapa kali kamu umroh. Saya tidak tanya berapa masjid yang kamu bangun. Saya tidak tanya berapa ratus anak yatim yang kamu bantu. Itu sudah, saya tahu sudah. Yang saya tanyakan, kapan kamu mempunyai hati yang khusyuk? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Apakah belum saatnya bagi orang yang sudah beriman, yang sudah beramal soleh, meningkatkan lagi kualitasnya, hatinya yang khusyuk. Khusyuk kepada apa? Terhadap apa? Li dzikrillah, zikir kepada Allah. Bukan mulut, bukan lisan, bukan oral, bukan tasbih, bukan lahiriah, tapi hati zikir pada Allah. Ada orang di pojok masjid selalu zikir di pojok sana. 1000, astagfirullah 1000, sholawat 1000, bismillah 1000, la haula 1000. Itu belum tentu hatinya zikir. Yang jelas rajin muter tasbih. Enggak, ya syukur-syukur ya muter ya itu sih. Itu luar biasa. Saya juga bawa tasbih, Pak. Yang ditanyakan oleh Allah, kapan hati kamu mempunyai hati yang berkualitas, yang zikir hatinya, dizikrillah. Wa ma nazala minal haq, dan hati kamu selalu memperjuangkan kebenaran. Kalau belum bisa, ingin jadi orang benar. Kalau masih belum bisa, simpati pada yang benar. Masih belum bisa, kepenginnya sih jadi orang benar lah, ngelamunnya, ngimpinya jadi orang benar. Masih belum bisa, jangan menghalang-halangi teman yang lagi benar. Duh, Pol, udah ini paling mentok sudah. Awak dewe bener, enggak ngalang-halangi teman lagi benar. Kampungan kamu itu deso, enggak ngerti kesempatan kamu tuh. Ini kesempatan baik sekali, tidak tinggal tanda tangan saja, ini sudah sekian ratus juta, udah sekian tanda tangan saja. Kok nggak mau kamu? Kampungan, deso, nggak ngertiin dunia kamu itu. Mau kasih makan apa istri kamu? Mau ditinggali apa nanti kalau kamu mati istri anak kamu? Tinggal tanda tangan saja dapat sekian miliar. Kamu nggak mau? Goblok. Kebalik pikiranmu, nggak waras kamu ini. Ada teman mau bener malah nggak waras, goblok, kampungan. Itu teman lagi mau bener tuh. Paham nggak, Bu? Dia sendiri tidak jadi orang benar, dia sendiri tidak memperjuangkan kebenaran, dia sendiri tidak mengidolakan sesuatu yang benar. Ada teman mau benar, digoblok-goblok. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah orang mukmin yang sudah banyak ibadah ini, seperti ibu-ibu ini sudah soleh-soleh, mukanya bersinar semua ini. Janganlah seperti kaum atau umat yang sebelum kamu, yaitu maksudnya umat Yahudi dan Kristen. Kenapa? Alladzina utul kitab fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Mereka punya kitab suci, the Old Testament, the New Testament. The Old Testament terdiri dari 39 kitab. Kalau the New Testament terdiri dari 29 kitab. Bible ada 4, sejarah Rasul 1, surat kiriman Paulus 21, surat kiriman Jakobus, Petrus, Yohanes. Wah, saya hafal itu. Lebih hafal daripada pendeta lah. Kalau pendeta itu 3 bulan terus langsung jadi pendeta. Kalau pastor, romo di Katolik agak lama itu, seminari minimal 2 tahun. Sama dengan di kita Islam. Ada yang pesantren betul sampai 6 tahun baru bisa jadi ustadz. Ada yang pesantren kilat. Pas liburan sekolah di Bogor puncak sana didoktrin agama, wakotilu, wajahidu, bunuhlah, seranglah, pulang langsung jenggotnya panjang. Tajwidnya baca Quran masih tajwid Banyumas. Tajwid Banyumas itu alhamdulillah ngalamin. Itu kiainya itu Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Purwokerto. Oh, kalau panggil saya saja Kiai Sangit Ngakil. Udah. Janganlah kamu seperti umat yang terdahulu. Mereka punya kitab suci, mereka punya nabi, mereka punya agama. Tapi fatala alaihimul amad,
lamunannya panjang, ngelamunnya terlalu fakosat kulubuhum, hatinya keras karena banyak lamunan. Gimana ngelamunnya itu? Paling enak di WC. Maaf, paling enak di WC sambil ngerokok lagi. Anak saya semester terakhir di Trisakti kedokteran, akhir tahun ini di wisuda. Nanti pertama kali lulus saya bangunkan ya di depan itu satu kamar untuk praktek. Pagi pastinya 25, sore 25. Jadi nggak usah 25 deh. Pagi pastinya 10, sore 10. Satu orang 50.000. Jadi kalau pagi dapat berapa? 500.000, sore 500.000. Berarti 1 juta. Itu 1 hari kali 6 hari. 6 hari kali 4 berarti sebulan sudah sekian. Itu sebulan kali 12 bulan. Itu tahun pertama. Tahun kedua pastinya lebih tambah lagi. 20 setiap pagi, 20 setiap sore, sekian. Nanti kalau sudah 3 tahun saya bangunkan rumah sakit, ya kecil-kecilan dulu, poliklinik kecil-kecilan. Nanti sebulan sekian, itu paling tidak terasa sudah selesai itu, nongkrongnya di WC sudah selesai, itu tidak terasa itu. Saya lu ya tukang gitu. Entah kalau ibu barangkali kalau di WC nanti kita ini akan mati, terus nanti akan tanya mungkar nakir, terus nanti akan siratal mustaqim, diperiksa oleh Allah amalnya, entah surga, entah. Waduh bagus sekali itu lamunnya. Kalau saya nggak bukal di WC itu, anak saya nanti jadi dokter nanti pastinya sekian, uangnya sekian. Toko saya kecil-kecilan, nanti kalau sudah berkembang saya bikin lagi, lama-lama punya mall, lama-lama saya bisa menyaingi Carrefour. Gitu saya kalau ngelamun. Kalau di WC, kalau ibu enggak ya? Kalau ibu sih di WC juga kuburan, mungkar nakir gitu. Nah orang yang kebanyakan ngelamun ini, sekarang anak saya 4, alhamdulillah sudah punya rumah semua, tinggal cucu yang belum punya rumah. Takut saya kalau nanti cucu saya besar Tuhan sudah bangkrut. Maka dari sekarang saya harus menyiapkan untuk cucu. Cucu saya sudah 6, harus saya bikinkan 6 rumah dan perusahaan 6 PT untuk cucu. Saya khawatir kalau cucu besar nanti nggak bisa berbuat apa-apa, rezekinya nanti jatuh miskin, rezekinya seret. Situasi udah berubah, nggak kayak dulu saya segampang gitu, kira-kira itulah lamunannya gitu ngomongnya. Tahu-tahu beres saja udah selesai. Ini hati yang selalu berisi kayak gitu, kosat kulubu, lama-lama hatinya tandus, kering. Hati itu tandus. Kalau sudah tandus, kalau udah kering kayak gitu, wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan orang yang begini ini menjadi orang fasik walaupun kelihatannya kiai haji. Walaupun kelihatannya pengurus PBNU, ya saya contohnya. Enggak, saya enggak nuduh siapa-siapa, saya sendiri begitu. Walaupun bawa tasbih, walaupun pengurus masjid, walaupun punya muridnya banyak, tapi kalau hatinya isinya yang sebenarnya zikir kepada Allah, yang sebenarnya zikir kebenaran, selalu selalu mengidolakan, mengidealkan, punya dasolen ya, punya tujuan yang benar. Ternyata diisi dengan uang, jabatan, rumah, perusahaan. Di hatinya itu hatinya keras. Kalau udah keras, kebanyakan orang yang tandus hatinya menjadi orang fasik. Nah, ini. Makanya saya di sini lagi ngaji hati ini, bukan ngaji. Kalau amal udah baik-baik semua sudah, udah pakai jilbab semua. Tapi hatinya berjilbab enggak ya, enggak tahu. Ya kalau ibu udah tua, yang muda ini. Berjilbab tapi hatinya berjilbab enggak. Jangan-jangan lihat laki-laki lain masih ngelirik. Ini berjilbab tapi hati enggak berjilbab. Sama aja bapak juga sama, bersorban. Tapi hatinya enggak bersorban itu. Lihat perempuan cantik masih ngelirik. Saya juga begitu. Dikira saya cuma ngantemin orang apa? Saya sendiri juga begitu kok. Jadi hati. Saya sudah tahu kamu sudah rajin sholat, sudah haji, sudah umroh, sudah ibadah, sudah amal soleh banyak. Tapi hati kamu yang belum khusyuk. Hati kamu yang masih belaratan. Apa belaratan tuh? Masih gak karu-karuan lah, masih belepotan masih. Hati kamu. Hati itu berapa maunya saya terangkan. Yang gampang saja, kemudian yang agak sulit ya. Pertama isi hati itu namanya basiroh. Apa bu? Nah, kalau mata ini basor. Kalau mata hati, eye of heart,
basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Setiap manusia punya mata hati, penglihatan batin. Untuk apa mata hati itu? Untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil, mana khair, mana syar, mana lempeng, mana bengkok, mana sesuai benar dengan undang-undang, mana melanggar undang-undang. Semua tahu, semua tahu. Nggak usah kuliah, nggak usah profesor doktor, tukang bakso pun tahu. Malah kadang-kadang yang profesor doktor, yang tukang ngakali orang, yang diakali malah rakyat kecil. Ternyata yang korup itu kebanyakan yang sarjana dan keluaran perguruan-perguruan tinggi yang elit, itu yang kebanyakan yang koruptor. Kalau keluaran pesantren ya ada korupsi, tapi paling nyolong sendal di masjid gitu. Karena khotibnya kalau khutbah, ambillah yang baik-baik, buanglah yang jelek. Oh, keluar dari masjid cari sendal yang bagus, yang jelek ditinggal. Basirah itu untuk mengetahui mana baik, mana buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa hadainahun najdain. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Semua sudah jelas mana ghayy, mana rusyd, mana benar, mana salah, mana fujur, mana takwa, mana nazdul haq dan mana nazdul batin. Batil. Ini semua sudah tahu orang. Ya, itu namanya basirah. Kadang orang matanya semakin buta, basirahnya semakin tajam. Mata fisik boleh buta, mata hati semakin tua, semakin arif, semakin tajam. Banyak orang seperti itu. Yang kedua, isinya hati itu adalah domir. Apa? Domir itu apa? Moral. Apa fungsinya moral? Untuk mendorong kita, untuk memberi motivasi. Kalau kamu sudah tahu itu baik, lakukan. Kalau kamu sudah tahu itu jahat, salah, jangan kamu lakukan. Do it. Yang la taf'al, don't do that. If'al wa la taf'al. Kamu tahu kan itu baik, ayo lakukan dong. Kamu tahu ini salah kan, tinggalkan, cepat tinggalkan. Itu yang ngomong namanya moral namanya. Yang ngomong kayak gitu di dalam hati kita. Bahasa Arabnya domir. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kamu ragu. Kembali ke jalan yang tidak ragu. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Salah satu bukti bahwa orang itu Islamnya benar, baik, meninggalkan hal-hal yang tidak diyakini kebenarannya, yang belum yakin kebenarannya. Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat apa, ayat berapa, cari sendiri. Kalian akan benar, sudah dibacakan, diartikan, ditunjuk. Saya hanya dulu cari sendiri itu. Enggak, karena saya enggak hafal ayat nomor berapa itu enggak hafal saya. Kalau Pak Agil Munawar itu, jangankan nomor ayat, jangankan nama surat, barisannya itu hafal. Itu Pak Agil Munawar. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah. Dia larikan barisan ayat wa'tasimu itu dari atas baris berapa, dari bawah baris berapa, halaman berapa Qur'annya, kanan apa kiri, hafal beliau itu. Memang jurusannya, nah, kalau saya kan bukan jurusan tafsir hadis. Namanya agak mirip dengan saya, tapi jurusannya beda. Nasabnya agak sama, nasibnya yang beda. Pendapatnya sering sama, pendapatannya yang beda. Moral itu ada 3 macam. Ada moral lingkungan. Apa moral lingkungan tubuh? Bahasa Arabnya domir ijtima'i. Apa? Kalau di masjid lagi pas berada pengajian, koyoyoyo, apa koyoyoyo tuh? Seperti betul-betul khusyuk, pakai jilbab, di depan sendiri, tasbihnya muter terus. Yang bapak juga di depan sendiri, pakai kopiah, bawa serban, bajunya koko. Baju takwa, baju namanya wali basuk, takwa baju koko. Kalau sarung itu sarengan, ngelakoni syariat. Nah, jadi pertama kali orang tuh pakai bakyak, bakok dan yakin. Bakok ma'allah, yakin billah. Terus syariat dilakukan, syariat harus diamalkan, sholat apa segala macam, sarungan. Kemudian harus pakai baju takwa, koko. Terus kepala ini loh, kepala endas. Jangan sombong. Walaupun pinter, walaupun cerdas, jangan
ditutupi pakai khufyah. Khufyah itu mana samar, asalnya khufyah. Samar, apa? Sembunyilah. Jadi kopiah. Bahasa Arab Jawa nggak apa-apa lah. Ngomong Jawa ngomong Arab jadi khufyah jadi kopiah, saraan jadi sarungan, bakok yakin jadi bakyak. Oh, orang Jawa itu luar biasa, Bu. Orang Jawa itu sebelum datangnya Hindu sudah tauhid. Namanya kepercayaan kapitayan namanya. Nah, itu sudah percaya pada Sang Hyang Widi sing tan kena kinoyo apa yen ono malah dudu. Sudah punya pegangan baldatun thayyibatun warabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi subur makmur toto tentrem kartora harjo. Murah sarwati nuku, subur sarwati nandur, ngadepake samudra ngungkuri wikur. Kewan-kewan Bali nang kandange dhewe-dhewe. Oh, enggak. Murah semua bisa beli, subur bisa menanam. Menghadapi samudra laut dagang. Di belakang ada wikur, ladang, sawah. Kewan-kewan Bali nang kandange dewe-dewe, binatang pulang aman, nggak usah dikawal. Oh, itu. Kayak di Jakarta lah, aman lah. Diamankan kalau Jakarta itu bukan aman. Domain lingkungan itu, moral lingkungan itu, kalau di depan keluarganya, di masjid, khusyuk, lempeng, waduh, tenanan gitu loh, sungguhan gitu. Kayak sungguhan. Tapi kalau udah ke Thailand, ke Bangkok, nggak usah ke Thailand, terlalu jauh lah. Ke Ancol aja udah, ke Ancol aja. Nggak usah ke Ancol, agak dikit lagi, Mangga Besar aja gitu lah. Udah. Sudah nggak karu-karuan. Ini orang baik ini, orang baik ini. Di depan keluarganya bagus, tapi kalau jauh dari keluarganya nggak bagus. Baik itu daripada di depan keluarganya kurang ajar lah itu namanya. Ini orang namanya punya moral tapi masih moral lingkungan. Yang kedua moral legal formal. Domir konuni, legal formal, moral. Apa? Ada SK, ada SPJ, ada honor, ada selari, ngajar, kerja, aktif. Nggak ada SK, nggak ada bonus, nggak ada selari, nggak ada amplop, nggak kerja. Bukan tugas saya itu. Loh, kamu nggak berangkat? Belum ada SPJ-nya, belum keluar. Oh, ini kalau hebat. Coba keluar, saya berangkat. Wah, ini orang bener nih. Bener ini, yang nggak bener yang mana? SPJ diterima, selari dikantongin, honor diterima, kerja enggak, itu yang nggak bener itu. Kalau ini orang bener nih, hanya kebenarannya masih kebenaran legal formal. Apalagi kalau di NU, Bu, di NU ini kalangan NU saya itu, kalau amplopnya tipis namanya do'if, kalau amplopnya tebal, soheh. Kalau amplopnya tipis tapi yang memberikan tuh perempuan cantik panitianya itu, namanya soheh li ghairi. Itu ilmu hadis jadi ilmu amplop jadinya. Jadi moral lingkungan. Yang kedua moral legal formal. Itu masjid nggak ada yang misalkan itu masih belum ada yang azan, sudah bukan saya petugas. Wah, hebat sekali orang. Itu ada orang kecelakaan. Saya bukan PMI, bukan petugas palang merah, bukan polisi jalan. Benar sekali ya, benar orang ini. Tapi sayang kebenarannya sebatas legal formal. Yang ketiga moral dini, religious moral. Di mana saja, kapan saja ada SPJ atau enggak, tahu keluarganya atau enggak tahu, bulan Ramadan apa bulan apalah maunya, orde baru apa orde lama apa orde reformasi, tetap dia istiqamah. Kalau yang benar dia lakukan, yang tidak benar dia tinggalkan. Dia lagi menjabat atau sudah pensiun, dia lagi tanda tangannya laku apa tanda tangannya udah nggak laku, tetap benar. Ini mudah-mudahan banyak yang orang kayak seperti ini, mudah-mudahan. Biasanya orang tuh kalau lagi tanda tangannya laku nggak benar, biasanya gitu biasanya. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu punya potensi kurang ajar kalau sudah menganggap dirinya hebat, menang, berkuasa. Nanti kalau udah layas stagna, kalau sudah mulai pensiun jadi orang biasa, baru itu baik-baik dengan tetangga. Kenapa? Karena sudah kartu nama sudah nggak laku, tanda tangan sudah nggak ada yang minta, suaranya sudah nggak didengar. Kalau ulang tahun juga bunganya nggak ada, paling ada 2 dari besannya dan dari menantunya paling. Kalau dulu halaman nggak sampai nggak muat dengan kartu dengan bunga selamat ulang tahun sampai nggak muat Pak. Dulu, sekarang cuma 2 dari besan dan dari mantu. Dulu kalau menaik mobil dibukakan, sekarang buka sendiri.
Itu dulu supirnya siap, sekarang supirnya agak males-malesan. Karena cuma gaji saja, nggak ada tambahannya. Loh, kalau udah gitu baru sholat. Ya alhamdulillah sih, daripada udah tua ke karaoke ya alhamdulillah. Nah, kalau sudah domir moralnya bagus, estafet pada yang namanya, yang ketiga namanya fuad. Inna sam'a wal basar wal fuad. Apa fuad itu? Latifun nuraniyun, cahaya dari emanasi yang dari atas. Untuk apa fuad itu? Hakim yang memvonis saya ini baik apa buruk, itu fuad. Kamu benar, kamu salah, hati-hati. Itu yang suaranya fuad itu namanya hakim namanya. Dan fuad ini tidak bisa bohong. Bukan nggak mau bohong, nggak bisa mau. Ingin bohong tuh nggak bisa. Allah berfirman, maka dzabal fuadu ma ra'a. Fuad tidak bisa bohong. Maka dzab, tidak pernah bohong. Dalam fuad itu. Surat apa? Ayat berapa? Cari sendiri. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Surat An-Najm itu. Fuad itu nggak bisa bohong. Mulut bisa bohong, demi Allah saya nggak tahu menau itu uang aliran dana DKP itu. Itu hatinya iya. Demi Allah nggak ada itu dana aliran dana dari asing, nggak ada itu. Iya. Saya nggak tahu menau itu, demi Allah. Hatinya gimana fuadnya? Iya. Makanya jangan ditambahin fuad bawazir, fuad gitu aja. Yang ini nggak pernah bohong nih, yang ini nggak pernah bohong ini, yang fuad ini. Maka dzabal fuadu ma tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Ketika Rasulullah fuadnya bersinar, fuadnya jernih, dia terus mendekat dengan Allah sampai di depan Allah, antara dia dan Allah 2 jengkal atau kurang dari 2 jengkal. Dengan fuad naik kepada Sidratul Muntaha itu. Wah, ini Isra Mi'raj nantinya udah langsung. Kalau Isra Mi'raj panjang ceritanya, Bu. Ada wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida 'alaikas salam ya man asra bikal muhaiminu lailan nilta wal anamu niyam wa taqaddamta lis sholati fa shalla kullu man fis sama'i wa antal imam. Nanti kalau Isra Mi'raj lah. Kalau sudah fuad, jadi saya dulu waktu kecil mencuri uangnya orang tua, pertama kali mencuri, waduh suara fuadnya keras sekali. Kamu salah, kamu durhaka, kamu pencuri, kamu jahat. Sehari sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali, fuadnya pelan-pelan, kamu jahat. Tadinya pertama kali berdosa, kamu jahat. Kamu salah, kamu kurang ajar. Suara hati kita, suara fuad kita. Beratus-ratus kali kita menyalahi hukum. Kamu jahat. Ribuan kali dilakukan, tidak bersuara lagi fuad itu. Bersuaranya nanti bersuara lagi keras, lantang, jelas. Kalau sudah di harapan kita, impulsnya sudah 4, oksigennya 2, dokter spesialis sudah kumpul semua. Keluarga sudah baca Yasin, baru itu wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Kapan saat-saat kebenaran itu tiba? Saat kebenaran tiba, kalau nanti iman dan taubat penyesalan tidak ada gunanya. Kalau sudah impulsnya 4, oksigennya 2, dokter perawat sudah kumpul semua, keluarga baca Yasin, baru saya banyak salah Tuhan, saya banyak dolim, saya merampas tanah orang. Bukan hanya merampas, malah garong malah. Kalau merampas paling 1 hektar, kalau garong bisa ribuan hektar. Saya banyak salah, saya banyak dolim, saya banyak dosa. Di situ la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Tidak ada gunanya, percuma pengakuan di kala itu. Walahum yunzarun, tidak diberi kesempatan. Iya kalau diberi kesempatan, 2 tahun lagi misalkan sembuh, bisa dandani lah, bisa beresin. Kalau enggak, amblas. Ya itu. Jadi fuad itu nanti akan keras lagi suaranya kalau sudah di mana? Di harapan kita. Di mana? Di Elizabeth Singapura. Nah itu baru keras itu suaranya itu fuadnya. Lah mumpung belum ke sana sekarang didengarkan lah. Minimal kita mau dengarkan suara nurani aja.
Gak apa-apa masih langgar dikit-dikit gak apa-apa lah. Tapi masih bersuara itu masih sehat berarti. Nurani kita masih bersuara, itu masih sehat. Walaupun kita kadang masih melanggar. Jangan sampai nurani tidak bersuara. Mengundurkan diri sudah. Pensiun nuraninya udah. Lah ini yang 3 ini gampang. Yang 3 ini gampang. Yang keempat agak sulit. Yang keempat. Bagian hati yang keempat agak berat. Namanya bahasa Arabnya sir. Apa? Kalau mau plural asror. Kalau mau ini yang single. Sir. Apa sir itu? Innallaha ya'lamu wa ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun. Sir itu kekuatan misterius yang ada dalam hati kita. Jadi setiap manusia punya kekuatan yang misteri. Yang dicari mau yang misteri lagi, nggak mau yang gampang-gampang. Nah ini makanya agak sulit. Yang keempat agak sulit sebenarnya, cuma cerita saja. Dilakoni juga masih sulit ini. Cuma saya menceritakan saja. Lihat tsunami, lihat longsor, lihat gempa bumi, flu burung, demam berdarah, lumpur lapindo muncrat. Itu tidak di samping. Ya ini karena lempengan, ya ini karena kissingnya kurang maka lumpur nyembur, ya ini karena penyakit apa namanya flu burung itu apa? HN itulah. Itu ilmiahnya. Tapi di samping itu, di belakang itu semua ada apa? Di belakang lempengan tabrakan ini ada apa? Di belakang apa? Gempa bumi, kereta anjlok terus ini 1 pekan 2 kali ini. Di belakang musibah terus ini ada apa? Di sebelah sananya ada apa? Yang sir, yang rahasia Allah ada apa? Kenapa lumpur lapindo ini nggak bisa teratasi? Kenapa? Nah ini bukan katanya, ya bukan katanya saya tahu. Kalau sekarang hari ini istighosah minta lapindo berhenti, besoknya tambah jebol. Hari ini paranormal buang sapi, buang ayam putih, buang mutiara, tambah nemen malah, tambah muncratnya. Terus semua ini orang ahli kalau bicara lumpur lapindo jadi bodoh semua. Saya lihat di televisi itu Menteri SDM Purnomo, Dirjen Migas Ruru Sumiarso, Kardaya Doktor, kepala BP Migas, kalau dia bicara lapindo, tadinya kalau bukan lumpur lapindo, pinter banget itu Kardaya itu. Orang Cirebon, tetangga kecamatan saya, keluaran Prancis itu. Kemlaut lagi lulusnya Pak Kardaya itu BP Migas. Kalau udah bicara sebelum lapindo pinter, setelah lapindo nanti itu. Ayo keluarkan ilmu kamu, ayo silakan kumpulkan semua. Dulu Pak SBY waktu kampanye bersama kita bisa, ayo bisa enggak bersama ayo. Bersama Allah kita bisa, kurang Allah. Dulu waktu kampanye bersama kita bisa, ayo bersama. Selama Inul masih ngebor, lumpur lapindo muncrat terus itu. Itu jawaban yang paling gampang itu, jawaban paling gampang. Orang Inul rumahnya dekat situ kok, desa Japanan. 2 kilo dari Porong. Bersama Allah kita bisa. Itu sir. Misalkan anak ibu gagal misalkan dalam sekolah, yang disalahkan jangan gurunya, sekolahnya, kurikulumnya, bukan. Mengapa anak saya gagal? Ada rahasia di belakang itu. Barangkali yang diberikan makan pada anak ibu itu kurang halal barangkali. Mengapa gagal? Jangan disalahkan orang lain, kita sendiri. Itu namanya sir, rahasia. Ya. Yang kelima yang lebih sulit lagi namanya latifah. Di dalam hati kita ada yang namanya latifah. Kalau mau plural latoif. Apa? Latifah itu maknanya yang lembut. Ya software sudahlah. Di dalam hati kita ada perangkat super software. Kalau internet dengan software itu bisa mengakses kemana-mana, maka latifah yang ada dalam hati manusia jauh lebih hebat daripada komputer. Apa? Bisa mengakses sampai ke Lauh Mahfuz, bisa mengakses sampai ke Sidratul Muntaha, bisa mengakses sampai ke kolam, bisa akses sampai ke Hadratillah, Kasyiful Ghaib, Musyahadatul Ghaib. Paham nggak? Paham nggak? Nggak paham ya, nanti minggu depan lah. Allah itu maha alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu ciptaannya ada yang syahadah, bisa dilihat secara fisik, ada yang ghaib di belakang yang syahadah.
yang gaib itu bahasa Indonesia gaib, ghaib bahasa Arabnya, yang tidak bisa diukur, nggak bisa dilihat dengan mata kasat, nggak bisa diraba, dipegang, tapi ada. Ini apa? Ini putih. Apa misalkan ini warna apa? Putih. Putih itu apa? Ya ini putih. Wah ini contohnya. Putihnya ada di sana. Anggur atau gula manis. Manis itu apa? Ya ini gula manis. Itu contoh manis. Yang namanya manis ada di sana. Al-jamal wal kamal. Bukan dalam alam syahadah, tapi di alamil musyahadah. Bukan di alamil mulki, tapi di alamil malakut. Bukan di sini kita tahu itu, tapi di sana. Ma wara'at tabi'ah. Metafisis. Itu yang bisa tahu namanya latifah. Jadi kita ini punya software yang bisa mengakses ke yang gaib itu. Udah habis waktu, udah habis. Jadi alam dunia ini, alam syahadah ini kecil. Maka kalau syahadat yang diucapkan dari mulut, kesaksian diucapkan dari oral, namanya syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, saya menyaksikan tidak Tuhan kecuali Allah. Tapi yang sebenar-benarnya kesaksian dalam hati namanya musyahadah. Contohnya gimana musyahadah itu? Yang yakin dalam hati itu gimana contohnya? Contohnya beginilah. Ada isu yang ada berita mengatakan hari Minggu tanggal 3 Juni saya ketemu dengan Pak Said Akil di Amerika jam 8:30. Ibu bisa jawab tuh, yakin tidak? Gitu kan? Si itu sama saya kok di Sunda Kelapa, yakin itu udah. Kalau yang lain misalkan istri saya atau teman saya paling enggak, dia bilang ke Sunda Kelapa kok, kan gitu. Nah, yang lain misalkan anak saya, enggak, bapak saya dengar waktu pergi bilang ke Sunda Kelapa kok. Saya nggak yakin kalau dia sampai ke Singapura. Tapi kalau ibu yang ada di sini yakin. Sampai mati pun saya tetap mengatakan saya ketemu Said Akil di Sunda Kelapa 8:30 hari Minggu tanggal 3 Juni 2007. Nggak mungkin ada di Singapura atau di Jepang. Kalau yang anak saya enggak. Itu yakin mana itu? Yakin mana? Yakin ibu ya. Ibu namanya musyahadah. Kalau anak saya syahadah. Nah, ibu itu dengan Allah kira-kira begitu. Yakin Allah itu ada, tenan? Iya udah. Kalau Allah ada satu yang wajib disembah, yang wajib kita taati, ada, yakin? Kata Ustadz. Itu namanya apa itu? Syahadah. Kata Ustadz, kira-kira kata Ustadz begitu. Katanya segitu, katanya. Allah itu ada satu, katanya sih, kata waktu ngaji di Sunda Kelapa itu katanya. Itu syahadah itu namanya. Tapi kalau yakin betul dalam hati namanya la musyahadah ini kalau dipelihara, dikembangkan, ditingkatkan akan masuk sampai ke latifah, menjadi kekuatan latifah, bisa mengakses sampai ke lauh mahfuz, bisa mengakses sampai ke mukasyafatil ghuyub, membuka tabir yang gaib. Wah ini terlalu tinggi ini, belum pangkatnya bulan, udahlah jangan cerita dulu. Ini mau jadi wali apa? Jadi wali kota aja lah, nggak usah jadi wali apa wali murid. Ini udah ilmu tasawuf namanya Bu ya. Jadi walhasil kesimpulannya manusia itu adalah hatinya. Lah hati itu basirah, dhamir, fuad, sir dan latifah. Yang tiga gampang, yang dua berat. Sudah yang tiga saja deh. Sekarang agar bisa memupuk hati seperti itu gimana? Belajarnya gimana? Gampang aja Bu ya, gampang saja nih. Kalau Pak Nazaruddin Umar barangkali agak berat, kalau saya gampang aja deh. Malam bangun, jam 2 bangun, mandi besar boleh, mandi kecil boleh. Kalau yang muda mandi besar, yang tua yang mandi kecil aja lah. AC dibuka, sholat 2 rakaat saja, ya syukur lebih. 2 rakaat saja, suratnya Yasin dibagi 2 atau Kahfi dibagi 2, ya kalau enggak Inatana dan Kulhu. Setelah sholat, terserah ibu mau doa apa dari ustadz yang lain, dari kiai lain terserah. Kalau saya zikrul khafi, zikrus sir tadi. Apa? Zikirnya Allah, nggak usah bunyi di mulut, di lisan, di hati saja. Allah bersamaan dengan geraknya jantung kita, keluar masuknya napas kita,
15 menit saja, kelamaan 10 menit, kelamaan 5 menit sudah. Nanti keringetnya gembrojos. Nanti keringetnya keluar seperti besar-besar itu. Allah, 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 nggak usah bunyi lirih aja bunyinya, yang penting dalam hatinya. Itu lakukan 40 malam. Kalau nggak dapat apa-apa, silahkan saya diprotes. Kalau nggak dapat, tidak dapat sesuatu yang sangat luar biasa. Thiqah bin nafs, percaya diri. Dingin rasanya, cool rasanya, tenang rasanya, full enjoy, sakinah dan tumakninah, full happy lah udahlah, full kalem, tenang. Silakan 40 malam dilakukan, jangan putus, nggak usah panjang-panjang, 10 menit Allah sangat bersama napas. Waduh, pagi-pagi enak, ringan, langkahnya mantap, percaya diri, insya Allah. Bukan berarti malam tahajud besoknya dagangnya dapat uang 1 miliar, enggak. Tapi malam zikir itu supaya hati kita percaya diri, mantap, sehingga bisa mengatasi persoalan. Sholat zuhur 4 rakaat, belajar khusyuk. Yang khusyuk 1 rakaat dulu, yang 3 ngelamun. Belajar. Saya nggak ngomong 4 rakaat harus khusyuk, nggak bisa. 1 saja dulu. Masih nggak bisa, Fatihahnya sajalah yang khusyuk. Masih nggak bisa, Allahu Akbarnya saja yang khusyuk. Nggak bisa, ya post up di masjid namanya kalau. Kalau Allah Akbar aja nggak khusyuk, post up di masjid. Ambil 1 hari, hari apa maunya? Senin atau Sabtu lah. Senin. 1 hari itu Bu, tidak marah, tidak dengki, tidak iri, tidak hasud, tidak negatif, negatif thinking, suudzon, tidak drumel itu. Tidak gerutu, tidak aduh, tidak mengeluh. 1 hari saja. Bapak pun yang terlambat, enggak marah. Kalau Selasa marah, biar ini Senin enggak. Supir kurang beres, pembantu kurang beres, enggak marah. Senin enggak marah. Ada orang kok mencurigakan, enggak, saya enggak suudzon. Senin. Ada teman-teman ngerumpi, enggak, saya enggak ikut. Senin. Nanti besok saya ikut besok. Ada orang marah, enggak dilayani. Ada tetangga ngejak bertengkar, enggak ngelayani. Senin, nanti besok saya layani. Coba belajar, nanti bisa terasa. Saya setiap hari Senin kok ringan ya, kok enak. Kenapa? Nggak ngelayani orang, enak itu. Hati itu nggak ngelayani orang. Coba zikir pada Allah. Senin saja. Yang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bertengkar, berantem, jawab. Wah, pokoknya sana nyaci maki, sini nyaci maki lagi, ndasmu. Itu yang Selasa, Rabu, Kamis itu. Bapak datang terlambat langsung disambut dengan asbak, nggak apa-apa lah udah. Selasa. Kalau Senin enggak. Nanti lama-lama kalau Senin kok enak. Cobalah saya tambahin dengan Kamis. Nanti gitu nanti. Nah, nanti tambah Senin dan Kamis nggak pernah marah. Itu namanya proses cleaning, taholli, proses pengosongan. Jadi kalau dalam hati isinya 10, hasud, dengki, iri, takabur, sombong, suudzon, drumel, ngeluh, tidak terima, masih haus harta, haus jabatan, 10, coba dikurangi 5. Jadi tinggal sombong, takabur, masih yang 5 sudah hilang nih. Lah iya, nggak bisa, sekaligus nggak bisa Pak. Jadi kalau dalam hati kita yang jelek itu ada 10, coba tiap hari kurangi 2. Bulan depan 2. Sombong buang, takabur buang, ambisius buang, bakhil buang, cinta jabatan, jungkir balik demi jabatan buang, suudzon, buruk sangka, fitnah buang. Ya, ini namanya proses cleaning. Kalau sudah bersih semua namanya tahalli. Tinggal menghiasi diri, takwa, sabar, ridho, syukur, mahabbah. Sudah itu nanti tajalli. Kita bisa melihat manifestasi penampilan wujud Allah yang mutlak, adzatul mutlaqah, al-mujarradah an nisabil idhafat, the absolute one existence, yaitu Allah. Namanya tajalli, mukasyafah, musyahadah, ma'rifat. Wah, panjang ini nanti. 4 tahun ngaji kayak gini. Dikira gampang apa? Belajar Bu, belajar. Baca subhanallah 33. Coba yang 10 yang khusyuk. Allah Maha Suci, Allah Maha Suci. Yang 23 ngelamun, enggak apa-apa. Yang 23 subhanallah ke mall Carrefour. Baca alhamdulillah
Saya bersyukur pada Allah, saya bersyukur kepada Allah jadi orang yang manusia yang mukmin, yang muslim, yang bisa beramal, masih sehat walafiat sampai hari ini saya masih ada di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. 10 saja, yang 23-nya Carrefour, apalagi? ITC, Sogo. Saya ada janji nanti dengan makan siang itu subhanallah. Ada janji nanti jam 10 dengan ibu. Katanya mau ke Carrefour katanya ada diskon 50%. Subhanallah, alhamdulillah. Itu saya mau kedatangan nanti mau bayar utang katanya itu. Mudah-mudahan. Dan itu proposal saya lagi saya ajukan dulu ke departemen itu katanya. Subhanallah, alhamdulillah. Proposal. Saya begitu. Untungnya ibu nggak tahu hati saya. Itu Tuhan Maha As-Satir, Maha menutup. Kalau ibu tahu apa yang ada dalam hati saya tadi, kolbu saya, basir saya, wah nggak mau ngaji sama saya. Ngapain ngaji sama orang dalam hatinya isinya wedoan tuh? Perempuan, duit, jabatan, ambisius, takabur. Nggak ngaji sama orang itu enggak. Oh, untung saya nggak tahu. Kalau kelihatan lari udah dari tadi udah. Sama saja Bu, saya juga alhamdulillah nggak tahu isinya ibu. Kalau tahu ngapain saya ngomong sama ibu yang hati. Bapak mau ngaji sama saya ini karena nggak tahu apa yang ada dalam basiroh saya, domir saya, fuad saya, sir saya, latifah saya. Saya ini kotor. Ya perempuan, ya ambisi, ya duit, ya jabatan, ya hasud, ya dengki. Ya suudzon, takabur, ya sombong. Untung Bapak nggak tahu. Kalau tahu lari juga nggak mau ngaji. Sama saja, saya juga untung nggak tahu hatinya Bapak. Kalau tahu ngapain ketemu? Semua penipu kelihatannya. Enggak. Bencana. Ya sama saya juga penipu lah. Saling tipu-tipuan aja yuk. Untungnya Allah Maha As-Satir yang menutupi kita semua ini. Tapi Allah tahu yang dalam hati kita. Ya Allah. Jadi latihan. Seperti orang belajar sepeda, jatuh bangun. Hari ini barangkali gagal, besok harus sukses. Hari ini barangkali masih belum kuat, besok harus kuat. Nah, kalau sudah seperti tadi, basyariahnya bagus, ghadab dan syahwatnya terarah, ghadab berkualitas, syahwat berkualitas, punya nilai. Sebagai insan kita hatinya bagus, basirohnya, kolbunya, fuadnya, maka semua yang ada di sini nih, berapa ini 1000-2000 orang ini, nas yang sempurna. Jadi bahasa nomor 3 bahasa Arabnya manusia itu adalah apa? Nas, community sosial. Ini semua orang baik-baik semua. Karena basyarnya bagus, bersih, mandi, pakaiannya bersih, baunya harum. Kemudian insannya bagus, hatinya tadi telah takholli, membuang penyakit amrodil qalbiyah, amrodil qalub, penyakit hati tadi buang, kemudian dihiasi dengan yang baik-baik, yang munjiat, ektas positif, yaitu takwa, sabar, ridho, syukur. Ektas negatif sudah dibuang, muhlikat sudah dibuang, tinggal yang munjiat. Maka semua kita menjadi nas yang namanya umat Islam. Kalau nggak gitu ya bukan umat Islam. Makanya Islam tuh jumlahnya besar tapi konyol banget kayak gini. Ya, karena basyariahnya kurang sempurna, insaniyahnya kurang sempurna, sebagai community sosial nas juga kurang punya nilai. Maka umat Islam jumlahnya besar tapi nyatanya kropos, kerempeng. Kalau udah umat Islamnya kropos, bangsa Indonesia pun akan menjadi bangsa yang kerdil karena mayoritasnya beragama Islam. Maka mayoritas yang korupsi ya orang Islam, bukan orang Kristen yang mayoritasnya orang Islam. Ada orang tanya pada saya pakai surat, kenapa orang Islam tuh nyopet, garong, merkosa, bakar? Di mana, Bapak kecopetnya di mana? Ibu kecopetnya di mana? Di Jakarta. Ya pantes. Karena di Jakarta mayoritas Islam, copetnya Islam. Coba ibu kecopetannya di Roma, pasti Katolik. Coba ibu kecopetannya di Belanda atau di Amerika, pasti Protestan, Kristen. Coba kecopetannya di Denpasar, pasti enggak, Islam juga dari Banyuwangi. Coba kecopetannya di Surabaya, pasti NU. Tidak ada copet ketangkep punya kartu anggota NU, kamu NU kok nyopet? Ya NU kan mazhab. Kalau nyopet kerjaan saya. Kalau yang dicopet kiai,
tak kemudian ketahuan kiai dikembalikan. Loh kok dikembalikan? Saya nggak berani sama kiai. Loh kalau bukan kiai, rezeki namanya. Jadi kalau di Surabaya itu kepala-kepala sekolah, lurah semuanya NU, bu manajer apa, kepala sekolah, direktur banyak NU. Orang pengusaha sukses, menguasai pasar, menguasai toko, NU itu banyak di Surabaya loh ya, di Surabaya. Supir kernet, calo, penodong, copet, jamber, NU semua sana. Jadi manusianya, bukan orang Islamnya atau siapanya. Jadi kesimpulannya, kata manusia itu di Quran ada 3 macam. Secara fisik, basyarun, isinya syahwat dan ghadab. Bagus, syahwat ghadab itu tidak jelek, asal terarah, terbimbing. Itu namanya tarbiyah, bimbingnya itu. Yang kedua insan isinya qalbu isinya basirah, dhamir, fuad, sir, latifah. Itu namanya alamil malakut namanya. Yang terakhir nas, community sosial yang ideal, umat Islam yang betul-betul tahu, sadar tentang hak dan kewajibannya, fungsi dan statusnya, dan umat Islam yang umat yang aktif, produktif, soleh pribadi dan soleh sosial, soleh individual dan soleh sosial. Umat Islam yang bertanggung jawab menerima amanat kehidupan dunia ini sehingga selamat dunia dan akhirat. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sambil promosi saya punya tulisan ada di Gramedia. Namanya Tasawuf sebagai Kritik Sosial. Entah harganya berapa, pura-pura nggak tahu aja lah biar. Di Gramedia, hanya di Gramedia, di lain Gramedia nggak ada. Ya, enggak ini kalau ini satu untuk Sunda Kelapa ini. Oh sama saya. Mizan ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ali wa ashabil kiram wat tabi'in wa tabi'ihim wa ila jami' ulama'i wa syuhada'i was salihin wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina wa baina wa dadina wal muslimin muslimat khususan ashabil huquqil wajibati alaina. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nashku ilaika dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila ab'adin yatahajjamunana am ila a'da'in mallaktahum umurana ghayra anna afiyataka hiya awsa'u lana na'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wa sulha alayhi amrud dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alayna sakhatuk lakal udba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil uyuni lahazat wala fil nufusi khatarat wala fil ashjari waraqat wala fil ajsami wa harakat illa wa hiya bika arifat wa laka musyahidat wa alayka dallat wa fi mulkika mutahayyirat fabil qudratil lati sakharta biha ahlal ardi was samawat sakhir lana qulubal makhluqat sakhir lana qulubal makhluqat wa atif qulubal alamina bi asriha alaina wal bisna qabulan bisalmahat ya rahmanu ya rahim ya qawiyyu ya matin ya fattahu ya alim ya razzaqu ya karim ya hayy ya qayyum ya ghiyathal mustaghithin aghithna wal muslimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa alaykat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tahfazana wa auladana minal hammi wal gham wal marad was saqam wal balaya wal mihan wal fitan. Ya Allah, jagalah kami dan anak-anak kami dari segala penyakit, musibah, bencana dan ujian. Allahumma ihfazna, Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna min adh-dhulmi wad-dhair. Allahumma inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmatin min kitabika bismikal a'la wa madzikal asna
wa isyraqi nuri wajhikal ajal adal fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati allati la yujawizuhunna baru wala fajr ya akramal akramin an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana wa maqasidal muslimin. Rabbana khtim lana bil islam wal iman waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina. Ya Allah, berilah kemampuan kami ketika menghadapi sakaratul maut mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi atmim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.